Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Satelit TV. Kembali lagi bersama Norika Rahayu di program Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Dan pada kesempatan kali ini kita bersama dengan program studi S1 Akuntansi. Nah, di sini sudah bersama Pak Rizky. Halo, apa kabar Pak Rizky? Halo. Oke, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut mengenai S1 Akuntansi di UMP nih Pak. Saya tadi barusan scroll TikTok gitu ya Pak ya. Terus ada tren di mana Gen Z kalau jadi akuntansi, kalau balance itu bukan dibalancein, kalau nggak balance itu tidak dibalancein tapi ditombokin gitu Pak. Ini suatu fenomena yang unik ya, dan Norika pastinya nanti nggak bakalan cuma membicarakan tentang tren, pastinya juga berdiskusi mengenai keunggulan-keunggulan apa aja yang ada di akuntansi UMP ini. Oke Pak, kita mulai aja kali ya Pak, mulai dari sebenarnya perbedaan prodi akuntansi di UMP ini dan juga di kampus-kampus lain itu apa sih Pak? Ya oke, mungkin perkenalan dulu ya. Boleh. Tak kenal banget Aruf ya? Iya, kenal banget sama saya, Aruf juga boleh nih Pak. Oke, perkenalkan pemirsa Satelit TV, saya Rizky Pramurindra, menjabat sebagai Sekretaris Program Studi Akuntansi S1 di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ya, jadi kurang lebih mungkin 2 tahun ya berjalan untuk menjadi sekretaris program studi. Nah, tadi menarik ya kalau bicara tentang balance dan nggak balance. Sebetulnya akuntansi itu juga menjadi inspirasi kehidupan seorang ya. Kan berarti hidup tuh harus balance ya. Setuju. Pemasukan dan pengeluaran ya, antara kesibukan dan hiburan. Nah, ini sebenarnya akuntansi ini menjiwai gitu ya. Life is balancing ya. Betul, kalau udah balance malah stres sendiri ya kan? Stres, betul. Oke. Nah, tadi kalau ditanya apa perbedaannya, nah ini sebetulnya kita terinspirasi dari data BPS ya. Berulang setiap tahun, setiap dilakukan survei pasti banyak sekali pengangguran lulusan S1. Betul nggak Mbak? Betul. Ya, Setuju. bahkan data Februari terakhir ini BPS 1,1 juta adalah pengangguran S1. Banyak sekali banget ya, kan? Pak. Ya. Nah, itu dia. Kalau kita hanya berpikir kepada bagaimana cara supaya mahasiswa lulus, ya sama aja menambah peluang untuk pengangguran kan? Betul sih Pak. Nah, dari situ akhirnya kemudian kami mengembangkan kurikulum di program studi maupun di fakultas tentang kewirausahaan, Oke. entrepreneurship. Ya, bagaimana mahasiswa ini tidak hanya mampu secara kompetensi teknis, tapi mereka juga punya kompetensi di bidang kewirausahaan. Karena banyak juga Mbak di bidang akuntansi, buka KJA, kantor jasa akuntan, buka KAP, kantor akuntan publik, kan cuan ya. Dan itu mereka bisa buat sendiri tanpa harus ikut dengan perusahaan lain gitu. Berarti di mahasiswa di situ dibentuk untuk jadi kewirausahaannya juga oke gitu ya Pak ya. Betul. Nah oke Pak, kalau tadi dari segi keunggulan nih Pak, dari segi pembelajaran kurikulum yang seperti apa yang ditawarkan? Nah, coba bisa diceritakan lebih lanjut nih. Ya, saya juga ingin menjawab nih. Mungkin ada doktrin ya di masyarakat kalau kuliah itu di negeri ya. Ya, mungkin sampai sekarang juga masih jalan tuh. Ya, tapi kalau kita lihat di pendidikan kecil aja ya, menengah, mungkin sampai dengan TK, SD, itu banyak sekarang kemudian swasta-swasta yang jadi pilihan utama justru di Purwokerto. Nah, artinya apa? Pemirsa Satelit TV, lihat kualitas, jangan lihat status. Nah, itu dia yang ingin kita tekankan. Dan di prodi akuntansi sendiri, kami sudah terakreditasi internasional dari Jerman. Keren banget. Bukan Jejer Kauman ya? Bukan ya, Jerman luar negeri ya Pak ya? Jerman luar negeri beneran. Jadi kita divisitasi oleh FIBA ya di tahun 2022 sampai dengan 2023. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 akredited. Jadi program studi kami ini standarnya sudah sama dengan
program studi universitas yang ada di luar negeri. Keren banget berarti ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak, untuk peminatan yang ada di program studi akuntansi UMP ini ada apa saja Pak? Ya, kalau kita bicara lingkup akuntansi luas ya Mbak. Ya, kita nggak hanya bicara akuntansi keuangan, kita ada audit, ada sektor publik, ada perpajakan juga, ya. Dan sekarang yang lagi berkembang adalah akuntansi syariah. Nah, ini sebenarnya relate nih dengan apa yang dibutuhkan di industri. Karena sekarang kan banyak tentang syariah ya. Bahkan asuransi pun syariah sekarang. Ya, leasing pun syariah sekarang. Bener. Nah, ini sebenarnya produk dari mahasiswa akuntansi ini bisa masuk untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu. Oke, jadi ternyata tidak cuma akuntansi yang hitung balance doang, ternyata Betul. sampai audit, Iya. perpajakan seperti ya Pak ya. Nah tadi sudah disebutkan mengenai kalau ternyata akuntansi di UMP ini dapat akreditasi internasional. Betul. Berarti di situ kegiatannya dan juga pengembangannya udah oke banget. Coba Pak bisa diceritakan Pak prosesnya untuk dapat seperti itu, akreditasi itu seperti itu. penuh perjuangan ya, penuh perjuangan. Setahun kurang lebih kami proses dari penyusunan dokumen sampai dengan visitasi sampai dengan akhirnya keluar sertifikat. Nah, apa yang ingin kami tekankan di situ bahwa dengan akreditasi internasional maka standar pendidikan kami sama, yang jelas satu. Yang kedua, membuka peluang mahasiswa internasional untuk datang ke UMP. Dan buktinya sampai dengan hari ini ada 11 mahasiswa internasional dari luar, bukan yang hanya mengambil kelas internasional ya, tapi benar-benar orang luar yang kemudian kuliah di program studi akuntansi. Oke, tadi disebutin ada kelas internasional. Yes. Bedanya apa sama yang kelas reguler? Nah, itu dia. Kalau di kelas internasional ini selain language, bahasa pembelajaran menggunakan internasional, English, adalah peluang untuk nanti bisa exchange student ke luar negeri. Oke, unik nih. Minggu kemarin, ini kebetulan kami baru memberangkatkan satu mahasiswa akuntansi atas nama Amanda dari Zimbabwe. Ini dia selama 1 semester nanti akan exchange student di Yunlin University Taiwan. Wah. Baru minggu lalu, ini kita berangkat. Jadi mulai semester genap gasal ini ya, mereka akan exchange di Yunlin 1 semester, merasakan bagaimana perkuliahan di sana. Dan ini hanya khusus untuk mahasiswa internasional, yang reguler tidak. Oh begitu. Oke, ini kan pastinya nanti bakalan banyak sekali hal yang bakalan kita gali nih, apalagi yang mengenai exchange student itu. Yeah. Ya karena menurut saya pribadi ya, mahasiswa itu kesempatannya harus yang banyak, apalagi kalau dapat kesempatan internasional tuh luar biasa gitu kan. Nah, kalau dari mahasiswa reguler itu juga punya kesempatan buat exchange nggak Pak? Kira-kira? Ada, kita ada namanya program mobility student. Nah, cuma memang prioritasnya adalah pertama untuk internasional dulu. Ya pasti kan, apa sih bedanya internasional sama reguler? Kalau nggak ada benefit, nah itu yang kita berikan ke internasional. Dan nggak perlu khawatir Mbak, jadi program itu dibiayai full. Full ya? funded. Kemarin tiket pesawat pun dibiayain sama fakultas Taiwan. Betul. Selama di Taiwan juga nanti ada program karena mereka kerjasama ya dengan pemerintah Taiwan. Jadi per bulan itu mereka digaji malah ya. Wih, keren banget. 1 bulan itu mereka kurang lebih kalau dirupiahkan sekitar 6 juta. 6 juta dikali berapa tuh Pak? Programnya berapa lama tuh Pak? 6 bulan di sana. 6 bulan ya tadi. 36 juta. Ya, itu udah balik modal. Dormitory udah free. Wih, iya dormitory udah sama itu juga. Sudah. Di cover. Paling konsumsi yang belum ya. Cuma penginapan udah dari Yunlin. Keren sekali. Oke, makin menarik aja pembahasan kita ya pemirsa Satelit TV. Tentu saja pasti dari pemirsa juga banyak yang penasaran tentang akuntansi di UMP ini. Nah, jadi jangan kemana-mana, tetap di pojok kampus. Kembali lagi bersama Norika Rahayu dan juga Pak Rizky di sini di pojok kampus bersama S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Tadi di awal kita sudah membahas ya bahwa akreditasi akuntansi S1 Universitas Muhammadiyah Purwokerto ini dapat akreditasi internasional dari Jerman. Otomatis kalau mengurus akreditasi nih, karena Norika kan juga pernah nih ya dimintain tolong buat ngurus akreditasi. Itu kan pasti banyak banget penilaiannya ya, dari dosen, fasilitas, siswa dan masih banyak yang lainnya. Coba mungkin bisa diceritakan tentang profil dosen yang ada di akuntansi UMP. Ya, oke.
Dan sebelum bahas detail Mbak Nurika, saya lupa menginformasikan bahwa mulai tahun ini kami juga proses untuk akreditasi dari Amerika, ISCSB, ya itu sekolah base entrepreneurship di internasional di dunia yang diakui, dan di universitas di Indonesia itu baru UGM, UI, BINUS, hanya tertentu, dan itu kita mengarah ke sana. Ya, dan mungkin jadi pertama juga di daerah Purwokerto. Keren. Keren ini, keren. Coba Pak bisa ceritakan lah ini Pak. Nah, jadi yang pertama memang proses akreditasi berbagai kriteria ya Mbak ya. Jadi kurang lebih itu ada 10 kriteria yang harus kita penuhi. Tadi salah satunya berkaitan dengan dosen. Total di Prodi Akuntansi kita ada punya 23 dosen. Ya, kurang lebih 75% ini sudah mempunyai jabatan fungsional minimal lektor. Lektor. Minimal lektor, 75%. Oke, mungkin bisa dijelaskan sedikit lektor itu bedanya sama rektor itu. Oh, beda. Beda ya Pak ya. Kalau rektor adalah kekuasaan ya. Tapi kalau lektor ini jabatan fungsional. Jadi dosen ini sama kayak misal pegawai negeri, ada golongan 3B, 4B dan seterusnya. Itu adalah golongan secara struktural ya. Tapi kalau secara kepangkatan dosen, ini kita mulai dari asisten ahli, lektor kepala, profesor. Oke, berarti sudah pada lektor ya udah. Dan satu profesor, guru besar. Luar biasa. Coba diceritain lagi Pak. Terus habis itu selain dosen nih, mungkin ada fasilitas pendukung, of course ya Pak ya. Udah bisa diceritakan fasilitas pendukung yang ada di sana. Iya, fasilitas kami punya 5 lab komputer ya untuk menunjang mata kuliah, Mbak. Jadi kalau kita bicara apalagi sekarang dunia udah 5.0 ya, bukan 4.0 lagi, gimana Gen Z ini bisa adaptasi dengan lingkungan termasuk teknologi. Nah, jadi di lab ini kita sediakan berbagai aplikasi akuntansi kekinian dari mulai Zahir, Mayop, Accurate dan seterusnya untuk mahasiswa ini bisa belajar secara real bagaimana cara menggunakan aplikasi akuntansi. Itu di labnya. Nah, kemudian kita juga punya satu studio yang mungkin hampir sama kayak gini ya, kita bisa live streaming, kita bisa podcast. Nah, untuk memfasilitasi minat hobi nih Gen Z yang suka untuk live, jadi kita punya namanya tim publikasi fakultas. Nah, itu nanti kita hire nih, ada selebgram juga junior yang kita sama-sama kita kembangkan di situ, ya itu satu studio khusus. Nah, kemudian selain itu kita punya juga satu ruangan yang khusus untuk praktik keuangan. Jadi kalau ada kelas perpajakan, ada kelas audit, ada kelas praktik akuntansi keuangan, kita pakai satu ruangan itu dan itu nyaman banget Mbak Nuriska. Jadi satu meja, satu kursi sendiri dan bentuknya nggak kayak bangku kuliah pada umumnya ya, nggak seperti SMA ada kuliah meja gitu ke depan, nggak. Itu namanya bangku Majapahit mungkin. Majapahit, ya. Saya udah lamanya. Nah itu bisa dijelaskan Pak, kalau misalnya lagi perpajakan, lagi praktik perpajakan, itu berarti ada yang pura-pura jadi petugas pajaknya kah atau gimana Pak? Coba diceritakan. Kebetulan ini berkaitan dengan dosen juga. Kompetensi dosen perpajakan kami adalah beliau memang konsultan pajak. Oke, berarti memang langsung ahlinya langsung. Ya. Jadi teman-teman itu mahasiswa diajarin bagaimana membuat SPT, ya, apalagi sekarang ada Cortex, bagaimana menggunakan aplikasi itu sampai kepada billing. Jadi mereka setiap kelas itu dilatih untuk bagaimana bisa memproses membuat e-billing untuk yang pembayaran pajak dan seterusnya. Oke. Selain tadi lab, ada nggak Pak ruang belajar yang disediakan? Nah, satu yang unik Mbak Nuriska. Jadi kita punya international lounge. Ini khusus untuk mahasiswa internasional. Ya, jadi mereka nongkrong, mereka ngopi, mereka ngeteh. Iya, mereka buat konten juga di situ. Dan itu satu ruangan khusus yang, ya mohon maaf, memang khusus untuk mahasiswa internasional. Ya. Tapi kalau yang mahasiswa regulernya nih, ada nggak Pak disediakan tempat seperti itu? Ada. Jadi di kita itu karena namanya aja Fakultas Ekonomi ya, pasti pikirannya harus ekonomi nih. Betul. Nah, kita punya namanya Amal Usaha Muhammadiyah, AUM. Nah, salah satunya adalah FAB Corner. Nah, di situ kita menampung barang ya, produk dari mahasiswa-mahasiswa yang pada berjualan. Nah, kita taruh di situ, kita jualkan kayak kantin gitu mungkin ya kalau di sekolahan. Nah, tapi dengan desain yang ya kayak ya ruangan inilah di lantai 1 di Fakultas Ekonomi di UMP Tower. Berarti dari fakultas pun mendukung mahasiswanya?
berwirausaha. Betul. Jadi nggak cuma asal entrepreneurship ya, tapi Iya. benar-benar kita ngerangkul mereka yang benar-benar sudah jalan. Bahkan ada satu Mbak Nuriska dari lulusan kami yang sekarang udah eksportir. Wih, keren banget. Ya, anak Cilacap Pro ya. Jadi itu lulusan sini. Lulusan Keren UMP banget. Fakultas Ekonomi. Kita udah mau menyinggung tentang alumni-alumni nih ya Pak ya. Coba mungkin kita bakalan membahas langsung lebih dalam mengenai prospek kerja yang ada di akuntansi ya. Ya. Mungkin kan bisa jadi pemirsa berpikiran jadi masuk akuntansi keluar jadi akuntan, tapi enggak ya Pak ya? Enggak harus dong. Nggak jadi, harus ya? Jadi banyak banget, coba nih Mbak Nuriska, apa sih bidang dunia ini yang nggak butuh akuntansi? Iya ya. Sebenarnya kan butuh uang ya Pak ya? Betul, sama live studio ini juga butuh akuntansi kan? Oh iya betul. Ya, selama kita masih bekerja dapat uang dan butuh uang, pasti yang mengelola uang juga pasti terus dibutuhkan ya Pak ya. Betul sekali. Oke. Nah, saya pengen baca data nih Mbak dari Jobstreet ya. Oke, Mungkin boleh. pemirsa pakai juga ya Jobstreet ya, salah satu portal lowongan kerja ya. Nah, ini saya ambil data dari bulan November 2025, ada sekitar 3.962 lowongan pekerjaan akuntansi di Indonesia. Banyak banget ya. Jadi sebenarnya lulusan akuntansi itu punya prospek kerja yang besar ya. Betul banget. Ya tadi, apa sih yang dunia ini yang kita nggak butuh akuntansi? Di pasar aja. Orang butuh akuntansi kan? Iya. Kalau nggak bisa ngitung akuntansi ya mereka nggak tahu mereka hari ini laba atau rugi. Gimana cara modal mereka untuk belanja hari berikutnya. Buat di level pasar aja. Ya, apalagi nih kayak kafe, ya, studio, kemudian semua aspek ya. Saya belum bicara profesinya ya. Saya berbicara bidangnya nih. Itu juga udah banyak. Jadi orang bisa, oh iya ya, akuntansi ternyata dibutuhin oleh banyak bidang gitu. Oke, menarik sekali ya. Kita sudah mengerti bahwa profesi akuntansi atau program studi akuntansi itu bakalan sangat sering bersinggungan dengan kehidupan kita. Betul, Ya. Kita akan betul sekali. lebih mengulik lebih dalam mengenai program studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di pojok kampus. Kembali lagi di Pojok Kampus bersama Norika Rahayu dan juga Pak Rizky dari program studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Oke, mau membahas seputar ini nih Norika nih. Program-program apa saja yang ditawarkan untuk mendukung kualitas mahasiswa yang ada di akuntansi UMP ini? Coba bisa diceritakan program-program apa aja yang disediakan di sana? Oke, yang pertama nih, kita bicara soft skill dulu ya Mbak Nuriska ya. Jadi banyak mungkin secara akademik bagus, tapi ketika seminar ya hasil atau sidang dia grogi gitu, dredeg gitu, ngomong tuh nggak bisa gitu. Nah itu kan berkaitan dengan soft skill kan. Nah jadi kami ada 3 pelatihan soft skill base yang harus diambil oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mereka masuk, kita kenal namanya Spekta. Spekta. Ya, kemudian di semester 3 kita kasih pelatihan namanya Grit. Dan di semester 5 kita kasih pelatihan namanya Sukses. Apa itu pelatihan-pelatihan itu tentang apa? Nah, oke, yang Spekta itu yang pertama adalah bagaimana mahasiswa itu bisa mengenal diri mereka terlebih dahulu, potensinya apa. Kemudian bagaimana nanti kita perkenalkan dengan program-program yang ada di fakultas. Ada program A, B, C, ada punya UKM ini dan seterusnya. Nah, harapannya mereka bisa tahu, oh ternyata di fakultas tuh bisa untuk mendukung passion mereka. Itu Spekta. Nah, kemudian yang di Grit ini kita arahkan, udah mereka harus menentukan di semester 3 mereka itu nanti ke depan mau memilih menjadi intrapreneur atau menjadi entrepreneur. Intra dan entre. Oh ada ya Pak ya? Ada dong. Entrepreneur doang kan. Entre kan yang kita biasa bahas ya, jadi Iya, pengusaha. Nah kalau intra ya sama aja job seeker. Oh, oke. Oke, mereka yang memilih untuk bekerja. Nah pasti kan beda pendekatannya. Kalau yang entre nanti kita arahkan di kewirausahaan bagaimana mereka kemudian memperluas link ketika mereka kuliah nih, ya minimal mereka belajar dari usaha yang akan mereka lakukan atau mereka sudah banyak juga Mbak yang sudah mulai merintis di semester 3-4. Keren-keren banget mahasiswanya. Nah itu yang entrepreneur. Nah untuk yang intra, berarti kita arahkan untuk bagaimana mereka punya value ya, melalui organisasi juga, kompetensi, bagaimana supaya CV-nya mereka itu bisa dilihat menarik gitu, nggak cuma
apa sih pendidikan doang, kemudian lulus tahun berapa, lainnya kosong. Iya, lainnya kosong, nggak ada pengalamannya. Itu dia, itu yang kita arahkan di grid itu. Nah, yang terakhir yang sukses itu kemudian kita kenalkan, kita datangkan biasanya praktisi-praktisi dari industri untuk mereka ngasih vibes, mereka ngasih inspirasi. Oh ini loh yang mau jadi pengusaha, oh ini loh yang mau jadi pekerja tuh harus kayak gini gitu. Itu di semester 5. Semester 5 ya Pak ya. Setahu Norika juga semester 5 mahasiswa udah mulai magang nih Pak. Betul. Oke, coba diceritakan kalau jadi mahasiswa akuntansi di UMP nih magangnya kemana aja? Nah, oke. Jadi sesuai dengan program pemerintah ya. Kalau dulu namanya magang MBKM ya. MSIB namanya. Iya, MBKM ada, MSIB ada. Ya. Nah, sekarang ini sudah beralih ya dengan ketentuan yang baru namanya magang berdampak. Nah, betul. Nah, di semester kemarin ya, jadi setiap semester itu kita buka Mbak untuk rekrutmen dulu, kemudian nanti kita tempatkan di wilayah yang menjadi mitra kita. Nah, di program studi akuntansi ini yang menarik nih dan mungkin pilihannya terbatas. Ya, jadi kita kerjasama dengan mitra-mitra yang memang di bidang akuntansi. Kita kerjasama dengan KAP di Jogja, konsultan pajak di Jogja, ya, tapi nggak perlu saya sebut ya. Jadi ada beberapa yang kita ajak kerjasama dan kemudian kita kirim mahasiswa ke sana. Ya, di semester kemarin. Total ada sekitar 21-an kalau nggak salah. 21-22. 21 lembaga? Mahasiswa. Yang kita terjunkan ke kantor akuntan publik, konsultan pajak. Jadi mereka benar-benar bisa belajar. Mungkin kalau hanya asal magang di dinas atau di perusahaan yang nggak sesuai, jadi nggak bisa meningkatkan kompetensi mereka kan. Setuju Pak. Ya, tapi jadi kampus ini benar-benar ngasih jalur buat mereka ya yang sesuai sama profesinya. Betul. Gitu ya. Oke. Lalu Pak, ada program lain nggak Pak yang ada di akuntansi? Banyak Mbak. Jadi kita juga mendorong mahasiswa untuk bisa berkarir sesuai dengan passion ya. Ya nggak bisa kita pungkirin, ada yang memang pintar di bidang non akademik, ya kan. Nah itu kita fasilitasi. Nah kemudian yang punya passion di kreativitas yang rata-rata adalah organisatoris yang di UKM dan seterusnya itu. Nah kita fasilitasi dengan namanya program kreativitas mahasiswa PKM. PKM, oke. Betul. Nah kita dampingi dan alhamdulillah untuk semester kemarin kurang lebih sekitar saya lupa persis sekitar 3-4 proposal yang kemudian didanai dari Belma Dikti. Dan itu didampingi dari dosen langsung mulai dari penyusunan proposal sampai dengan dana itu turun. Wih. Oke, dari PKM yang lolos itu lebih ke bisnis kah Pak atau gimana Pak? Semua. Ada yang PKMK kewirausahaan, ada PKMAI yang artikel ilmiah. Nah, itu semua ada. Termasuk yang PKMPM, pengabdian masyarakat, kita dapat juga. Oke, nah mungkin bisa nih Pak diceritakan dengan pengabdian masyarakat karena kan ada pepatah yang bilang ilmu sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang bermanfaat. Betul. Ya, kebetulan PKMPM ini kebetulan ya, ini nggak ada settingan ya. Dosen bimbingnya saya. Ya, kebetulan dulu mahasiswa akuntansi, kita dapat pendanaan kurang lebih sekitar 8 juta, 8-10 saya lupa dari Dikti. Dan kita buatkan pengolahan limbah sampah. Kebetulan di sini juga, di Dukuwalu juga. Iya, pengabdiannya di Dukuwalu, betul. Nah, kita buatkan mekanisme untuk pengolahan sampah sampai dengan ke penyediaan alat juga. Dan alhamdulillah sampai sekarang mereka punya bank sampah yang jalan sampai dengan hari ini. Bank sampah berarti yang buang sampah ke situ itu dapat uang. Betul, dan diolah. Ya. Dari sampah itu nggak hanya dikumpulin doang, tapi diolah jadi nilai value yang lebih. Oke. Gitu. Dan itu yang mau ke bank sampah itu cuma buat mahasiswa UMP doang atau gimana Pak? Enggak juga dong. Kan sekarang setelah kita selesai program, kita bikin struktur organisasi bank sampah di desa itu, di RT itu. Oke. Dan sekarang masih jalan. Dan ada satu peninggalan kami di sana. Jadi dari salah satu bekas sampahnya itu Mbak, kita buatkan hidroponik. Ya, tanaman itu hidroponik yang biasanya pakai pipa. Nah, kita pakai plastik media bekas sisa plastik botol. Nah, itu kita jadi dan kemarin sempat survei juga masih jalan sampai sekarang. Ih, keren banget. Berarti prodinya tuh nggak cuma bersinggungan dengan apa ya, finansial, tapi juga tentang sustainability ya. Betul. Yang mana sampai sampah dan juga kesejahteraan masyarakat juga ikutan terdampak. Iya. Oke, pemirsa Satelit TV pastinya banyak dari pemirsa yang
penasaran nih gimana cara masuknya, Oh, terus iya. juga tentang alumni bagaimana gitu ya. Dan nanti kita bakalan ulas lebih lanjut mengenai hal-hal tadi. So jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi bersama Norika Rahayu di Pojok Kampus bersama Universitas Muhammadiyah Purwokerto, dan di episode kali ini kita bersama S1 Akuntansi dengan Pak Rizky ya Pak? Ya, betul. Oke, tadi Norika sudah nge-spill nih, ini kita mau ngobrolin apa sih? Tentang alumni Pak, oke. Alumni dari akuntansi UMP ini nih, mereka kerja apa sih Pak sekarang? Ya. Silakan Pak. Oke, dari alumni kita punya tracking Mbak, tracking alumni, tracer alumni namanya. Jadi kita punya satu asosiasi ikatan alumni di fakultas yang memang benar-benar dia untuk men-tracking nih lulusan kami udah kerja di mana aja. Oke. Nah, yang pertama di level untuk jadi intrapreneur ya. Jadi banyak lulusan kami, baru lulus kemarin ini, mereka sudah kerja di kementerian. Kemudian ada beberapa juga kemudian yang di swasta corporate di Jakarta, tapi nggak saya sebutkan ya, takut nanti jadi spill promosi. Tapi yang jelas adalah mereka banyak yang kemudian mengisi posisi-posisi analis keuangan. Ya. Posisi-posisi yang sangat adequate ya Pak ya? Iya, strategis. Sangat baik, strategis dan juga sangat fungsional sekali. Oke. Berarti memang alumni dari di sana keterserapan kerjanya sangat tinggi ya Pak ya? Iya, betul. Jadi tadi nggak hanya untuk intra, jadi di intra itu di level yang paling tinggi memang ada di kementerian, bahkan ada yang juga di perusahaan multinasional, ya. Kemudian mayoritas kebanyakan memang menjadi posisi di bidang keuangan, ya tersebar, baik itu korporat maupun yang di pemerintah daerah pun ada. Kemarin saya ke Banjarnegara loh, ternyata dia lulusan FEB, UMP, Prodi Akuntansi. Banyak sekali, ya ampun. Oke, jadi memang mengenai profil alumni, ini kan jadi salah satu pertimbangan ya dalam memilih suatu prodi, ya kan? Ya masa kita daftar tapi nggak ngerti alumninya, nggak jelas kemana gitu ya Pak ya. Nah terus yang akhir-akhir ini diperbicarakan mengenai tentang saham nih Pak, karena kan Menteri Keuangan kita Pak Purbaya kan, ya. Pak Purbaya juga menggembar-gemborkan tentang saham nih. betul. Oke, nah di prodi akuntansi ini bagaimana Pak cara menanggapi hal ini? Oke, yang pertama dari struktur kurikulum dulu. Jadi ada mata kuliah kami yang berkaitan langsung dengan saham. Ada dua. Yang pertama pasar modal, dan yang kedua adalah analisis portofolio dan investasi. Nah, jadi khusus tuh dua mata kuliah itu bahas tentang apa yang disampaikan Pak Purbaya ya. Jadi Gen Z itu harus bisa melek dengan saham, bisa investasi. Bahkan kalau kita lihat kemarin nanya Pak Purbaya dapat berapa itu ya? Udah sampai miliaran ya. Iya. Untuk level Gen Z loh. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah dari sisi kompetensi mahasiswa. Jadi kita di lantai 1 di UMP Tower ini ada satu ruangan khusus untuk mahasiswa itu belajar tentang saham. Ya, kita punya ruangan yang namanya GISB. GISB? Iya, GISB. Nah, itu kita hire teman-teman yang biasanya di level di semester 4, 5, 6 yang udah dapat mata kuliah tadi. Nah, untuk ngasih pemahaman, ngasih edukasi ke junior-juniornya yang baru masuk di akuntansi. Minimal mereka diwajibkan untuk punya satu akun saham, Mbak. Jadi kita kerjasama dengan sekuritas di Jogja, ya, dan mereka itu wajib, kita wajibkan. Wajib ya Pak? Wajib untuk satu mahasiswa punya satu akun saham. Oke, nah dari kewajiban tersebut nih Pak, hasilnya apa nih? Mereka itu punya investasi 100.000. Iya, 100.000 itu mereka harus taruh di situ, nggak hanya bikin akun doang wajib, tapi mereka harus taruh uang di situ, dan itu kita pantau prosesnya sampai dengan semester 5, sampai dengan mata kuliah yang analis portofolio investasi. Jadi 100.000 itu nominal yang bisa lah dikeluarin ya. Iya, kecil kan sebenarnya. Enteng lah ya gitu bagaimana. Terus habis itu kan cara mengembangkannya biar berkali-kali lipat itu yang memang require a lot of skills gitu ya. Dan ternyata memang di sini skillnya juga difasilitasi. Luar biasa sekali. Oke, Pak, selain jadi akuntan, analis pajak dan lain-lainnya yang berhubungan dengan keuangan, ada lagi nggak sih Pak profil lulusan yang bekerja selain
di bidang tersebut. Nah, oke. Jadi izin nih saya buka data nih ya. Jadi di dokumen kurikulum kami ini ada 6 profil lulusan yang akan kami create ya. Jadi mahasiswa itu masuk ke prodi akuntansi itu mau jadi apa ke depannya. Ya kan nggak hanya cuma dapat jas alma mater doang kan, wisuda doang. Nah, itu yang kita rumuskan di dokumen kurikulum. Jadi yang pertama selain mereka punya professional akuntan with integrity. Ya, jadi mereka punya integritas. Sekarang banyak ya Mbak lulusan S1 tapi kemudian nanti setelah kerja dapat kekuasaan banyak korupsi. KKN. Betul. Nah, itu kan bagaimana integritasnya mereka yang harus kita latih dari sekarang. Benar. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah karena kita universitas Islam ya Mbak ya. Ya, jadi pasti kita bagaimana membuat lulusan ini punya etika dan nilai Islam. Ya, ethical oriented Islamic scholars with lifelong learning orientation. Bagaimana mahasiswa ini punya semangat belajar yang tinggi, tetapi dengan mengedepankan nilai-nilai etika. Ya, jadi di mata kuliah kami ini bertahap. Jadi ada namanya Wirausahaan Islami, akhlak, workship, kemudian juga ada kemuhammadiyahan dan seterusnya. Nah, kemudian juga mahasiswa ini diwajibkan untuk ikut mentoring. Mentoringnya seperti apa tuh? Yes, mentoring itu berada di bawah lembaga LPPI, Kajian Islam. Jadi mereka yang belum bisa belajar Quran, baca Quran. Yang sholatnya masih bolong-bolong, nah itu kita tekankan buat mereka bisa full minimal sholat 5 waktu. Nah, kan jarang kan kampus yang mikirin spiritualnya mahasiswa. Iya, betul sekali. Karena memang tadi kalau menyebutkan tentang harus beretika ya, kan memang adab juga lebih tinggi daripada ilmu gitu. Yes, betul. Nah, di sini adab sama ilmu diasah dengan baik. Betul, balance tadi konsepnya. Kan? Oke, berarti nggak cuma di materinya doang nih kita kudu balance, tapi memang dunia perkuliahannya kudu balance ya. Betul, antara betul ilmu banget. dan juga ketuhanan. Betul, betul banget. Okay. Ya. Dan yang selanjutnya Mbak Nuriska, jadi yang ketiga itu bagaimana lulusan ini punya ethical oriented entrepreneur tadi, wirausaha. Jadi di kurikulum 2025 ini kita godok mahasiswa akan mengambil 4 mata kuliah entrepreneur bertahap. Mulai dari yang pertama tentang Islamik dulu, basicnya tentang ya kita belajar tentang filosofi Islam terkait dengan wirausahaan. Kan mungkin banyak orang ya yang belum tahu bahwa ternyata Nabi kita Nabi Muhammad SAW juga beliau adalah pengusaha. Ya kan, banyak yang belum tahu. Dan berdagang ya Pak ya? Betul sekali, Nabi kita berdagang ya, mencontohkan untuk berdagang. Oke. Nah itu, jadi sampai dengan semester 4 kita pantau mereka sampai benar-benar bisa punya produk Mbak. Bisa itu barang, bisa jasa. Oke. Yang paling membanggakan nih Pak dari hasil tersebut apa Pak? Sampai saat ini banyak sekali lulusan kami yang survive dan menjadi mata pencarian apa yang mereka lakukan di kelas. Itu mungkin jadi kepuasan tersendiri ya, intrinsik yang buat kami yang mungkin nggak bisa dinilai dengan rupiah berapapun gitu. Sangat membanggakan. Pasti juga selain Bapak selaku dosen juga pasti orang tua juga bangga ya naruh anak mereka di UMP. Oke, kita bakalan bahas lebih lanjut mengenai program S1 Akuntansi di Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Pojok Kampus. Kembali lagi di Pojok Kampus, kita masih bersama Pak Rizky dari program studi S1 Akuntansi Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Pak, coba dilanjutin lagi dong Pak mengenai profil lulusan atau alumni-alumni yang ada. Betul, tadi ada sampai 3 ya Mbak Nuriska ya. Keempat ini bagaimana mereka bisa menjadi resilient strategic thinker. Apa tuh? Iya, dasar hafalnya dari kata thinker ya. Bagaimana sekarang orang, maaf ya, bukan saya mendeskripsikan, tapi banyak yang Gen Z kemudian, aduh, males ngapain sih? Iya. Banyak kan kayak gitu kan? Kalau orang lain aja deh, kalau orang lain bisa. Gitu dia. Bagaimana merubah pola pikir mereka untuk menjadi berpikir kritis, problem solving. Nah ini yang mungkin di mata kuliah nggak ada gitu di prodi lain. Nah, di kita itu ada. Oh keren. Iya, dan itu khusus memang. Selain itu juga kita gabungkan dengan yang keempat yaitu digital business collaborator.
mereka bisa mengkomunikasikan. Tidak hanya bisa berpikir kritis, cuma bisa nulis doang semisal, tapi nggak bisa mengkomunikasikan idenya. Iya, percuma nggak sih Pak, ngedep percuma. doang di kepala tapi Betul, nggak ada yang tahu gitu ya. betul. Nah, yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa ini bisa memberikan dampak sosial. Oke. Tadi melalui yang contoh yang kami yang pengabdian masyarakat. Nah, ketiga profil lulusan ini, Mbak Nuriska, ini yang mungkin yang nggak ada di program studi lain, ya tapi ada di UGM nih. Hampir mirip namanya, tapi cuma beda mekanismenya. Jadi kita punya nama mata kuliah yang namanya Self Leadership. Self leadership. Ya, pemimpinan diri. Oke, gimana tuh Pak? Ya, nah jadi mahasiswa ini tadi, yang pertama bagaimana kita hadapkan dengan persoalan, ya, kita kasih mereka masalah, tambahin mereka masalah. Tambahin masalahnya. Gimana? Ya, jadi kita terjunkan mereka di apa namanya? Ya intinya banyak masalah ya. Saya nggak boleh sebut nih, karena biasanya secret nih. Oh, oke. Jadi yang mau tahu masalahnya apa? Iya, bisa Jauhin masuk dulu. ke prodi akuntansi dulu. Oke. Oke, jadi kita kasih case tadi, mereka kasih hadapkan masalah real. Nah, kemudian mereka berpikir gimana caranya untuk mengatasi masalah itu dengan apa yang mereka punya. Ya, jadi mereka kita terjunkan tanpa bawa uang sepeser pun, tanpa bawa HP, tanpa bawa uang elektronik, tanpa bawa perhiasan. Jadi mereka benar-benar survive dengan kondisi yang ada di situ. Nah, kemudian gimana caranya mereka bisa memberikan dampak, mereka mungkin bisa membantu orang yang ada di sekitar situ untuk bisa mendapatkan sesuatu, untuk mereka bisa menyelesaikan misinya. Oke. Jadi real case di masyarakat. Ini nggak ada senjatanya Genzi loh, yang mana? Apa tuh Pak? Kris? Nggak ada, Kan? nggak boleh. Nggak boleh ya? Aduh, mereka yang denger aja deg-degan, apalagi mereka yang praktek ya Pak. Nah itu praktek kayak gitu ada di semester berapa Pak? Semester 1. Semester 1? Iya, betul. Oke. Karena umum masih baru kan, Masih masih baru. belum terkontaminasi sama virus-virus kakak tingkat. Nah, jadi kita yang benar-benar pengen nge-grill, ngebentuk mereka tuh jadi pribadi yang jauh lebih baik lah. Oke, tadi kan di awal Norika sempat cerita mengenai tren di TikTok ya. Genzi kalau jadi akuntan, kalau nggak balance ditombokin, berarti nggak ada yang kayak gitu ya Pak ya? Harusnya nggak ada Harus dong. diselesaikan. Harus selesaiin, betul banget. Dan mereka juga gini Mbak, di mata kuliah itu tuh mereka harus kita wajibkan bikin suatu program. Tadi kayak dibilang pengabdian masyarakat gitu. Jadi mereka secara kelompok, mereka harus bikin program yang memberikan dampak untuk masyarakat. Oke. Bisa itu di sisi pendampingan akuntan ya untuk UMKM gitu, misal keuangan, bisa di bidang sosial, misal apakah ada orang yang tidak mampu, kemudian panti apakah yatim piatu ataukah panti jompo, kemudian juga bisa di bidang keagamaan, mereka bisa memberikan pengajian, ya mereka ngasih sesuatu spiritual ya di masjid dan di lingkungan, termasuk juga di lingkungan ya, mereka bisa memberikan ya minimal aktivitas lingkungan sosial lah, dan itu wajib masuk dalam mata kuliah dan dinilai 2 SKS. Wih, jadi mereka nggak ada ini kabur-kaburan ya? Nggak Pak? ada ya kabur-kaburan. Kalau ada Karena berarti dinilai. ngulang tahun depan bareng sama mahasiswa baru lagi. Ini menarik sekali ya Pak ya. Pasti pemirsa di rumah juga penasaran bagaimana cara bergabung Betul. bersama mahasiswa-mahasiswa lainnya di akuntansi UMP ini. Bagaimana Pak Ya. cara bergabungnya Pak? Oke, yang pertama boleh dong kita spill dulu. Boleh. Kita punya Instagram khusus kegiatan semua aktivitas fakultas, termasuk yang tadi saya sampaikan semua. Nah, pemirsa ini bisa melihat kebenarannya di Instagram kami, ya. Jadi nggak hanya saya menyampaikan, tapi ada bukti dokumentasi. Jadi kita punya Instagram official, ya, FEB UMP, bisa di Instagram, bisa di TikTok juga, Twitter juga ada. Ini memang cakupannya Genzi banget ya. Genzi kan Yes, nggak cuma bener. semua sosial media dimainin ya. Betul Oke. banget. Nah, nanti kalau teman-teman tertarik buat masuk di program studi akuntansi S1 bisa melalui portal pmb.ump.ac.id. Ya, itu situ memang semua ya. Jadi kita nggak boleh buka sendiri dong melalui universitas. Jadi nanti teman-teman silakan kalau mau tertarik bisa gabung, bisa kepoin mulai dari Instagram kami ya FEB UMP, kemudian bisa kalau pendaftaran di website pmb.ump.ac.id. Oke, nah Norika tadi sempat catch mengenai motonya UMP yang Islami nih. Yes. Nah, berarti cuma untuk yang Islam-Islam doang nih? Enggak juga Enggak ya? dong. Oh, enggak. Enggak juga. Tadi mahasiswa kami yang berangkat ke Yunlin, Zimbabwe, nonis kan? Non-is ya? Iya. Oh, Jadi di kami ini karena Islam juga mengajarkan pluralisme ya, menghormati mereka yang berbeda agama. Jadi
mereka itu punya, kalau misalnya ada mata kuliah yang tadi Islam, kemuhammadiyahan, jadi mereka kita buatkan satu mata kuliah khusus ya untuk mereka bisa ikut di situ. Nah, aktivitasnya apa? Berkaitan dengan keilmuan atau agama yang mereka pelajari. Jadi nggak ada diskriminasi. Ya, bahkan tadi yang pengabdian masyarakat yang di kelompok saya pun satu dari Hindu, dari Bali. Oke, berarti semuanya diwadahi ya Pak ya? Betul, Keren betul. sekali. Nah Pak, tadi kan juga mention kelas internasional nih. Itu cara daftarnya sama kah Pak atau ada berbeda? Sama, betul. Jadi di website itu nanti bisa dua bahasa, English atau Indonesia, terutama untuk yang dari luar tadi ya. Nah, nanti bisa masuk di bahasa Inggris. Nah, yang paling menarik adalah kita ada program beasiswa, ya, Rector Scholarship lah, beasiswa kader Muhammadiyah lah, dan beasiswa yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk pemirsa, ini bisa untuk mendapatkan akses biaya gratis. Selama kuliah di kampus sampai selesai. Oke, keren sekali ya. Dan tadi juga Norika sempat dengar kalau di UMP juga menyediakan beasiswa untuk yang hafiz Quran, betul nggak sih? Betul banget, free. Keren banget ya pemirsa. Jadi buat pemirsa yang penasaran langsung cek aja di websitenya UMP atau ke Instagramnya juga, Instagram, TikTok, Yes, dan juga Twitter. Twitternya FEB UMP ya semuanya. Jadi buat pemirsa yang mau masukin anaknya ke situ atau kamu nih SMA, SMK boleh masuk? Boleh, all, semua. Oke, semuanya boleh masuk, langsung kepoin aja ya. Ada pesan dan kesan untuk para pemirsa yang ada di rumah? Boleh, saya closing deh. Saya mau ambil kata-katanya dari Warren Buffett ya, bahwa accounting is a language of business. Accounting adalah bahasa dari Iya, bisnis. betul. Jadi tadi dari data udah berbicara 3.900 sekian di November lowongan pekerjaan untuk akuntansi. Banyak banget peluangnya. Ya, dan teman-teman pemirsa bisa lihat aja, apa sih bidang kehidupan ini yang nggak butuh akuntansi? Semuanya pasti butuh akuntansi. Ya, dan dari situ teman-teman bisa melihat, oh iya, peluang pekerjaan karirnya itu ke depan sangat banyak. Ya, jadi apakah teman-teman mau mencoba prodi yang belum tentu nanti pekerjaannya seperti apa, asal mengikuti zaman FOMO gitu. Yes. Nah, atau teman-teman mau menjadi seorang yang sukses di kehidupan masa depan. Nah, itu pilihan ada di teman-teman. Oke, choose wisely pemirsa semuanya, dan terima kasih untuk Pak Rizky atas waktunya hari ini. Untuk pada yang kepo langsung aja cek website dan juga Instagram dan sosial medianya mereka. Norika pamit undur diri dulu bersama Pak Rizky. Terima kasih Pak Rizky sekali lagi. Dan untuk pemirsa semuanya, terima kasih sudah membersamai selama 40 menit ke belakang ini. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.